Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Nah, baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas materi tentang pengelompokan makhluk hidup berdasarkan jenisnya dan kunci determinasi. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke pengelompokan makhluk hidup berdasarkan sistem 5 kingdom. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa dapat mengetahui kelompok makhluk hidup yang berukuran kecil atau mikroskopis. Yang kedua, siswa dapat mengetahui bagian-bagian mikroskop. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan sistem 5 kingdom. Ibu akan menjelaskan satu persatu poinnya ya. Poin yang pertama, kelompok makhluk hidup yang berukuran kecil atau mikroskopis. Tahukah kamu ada makhluk hidup yang berukuran sangat kecil. Tempat hidupnya itu di mana-mana. Ada yang di dalam tanah, di dalam air, dalam sisa-sisa makhluk hidup, dalam tubuh manusia. Makhluk hidup ini ada yang bisa dilihat secara langsung oleh mata dan ada juga yang tidak bisa dilihat secara langsung oleh mata, melainkan bisa dilihat menggunakan mikroskop, baik itu mikroskop cahaya maupun mikroskop elektron. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Nah, gambar tersebut merupakan gambar dari bakteri Escherichia coli yang jika dilihat dengan menggunakan mikroskop. Pada gambar A, itu diamati dengan menggunakan mikroskop elektron, dan pada bagian B, itu menggunakan mikroskop cahaya dan menggunakan pewarnaan gram. Sebelum kita mengamati dengan menggunakan mikroskop, alangkah baiknya kita mengenal bagian-bagian dan cara penggunaan mikroskop terlebih dahulu. Bagian-bagian mikroskop dan cara penggunaannya. Nah, ini merupakan gambar dari mikroskop serta bagian-bagiannya. Lensa okuler. Lensa ini berfungsi untuk memperbesar bayangan objek dan ada 3 buah lensa di mana ada perbesaran 5 kali, 10 kali, dan 15 kali. Lensa objektif berfungsi untuk memperbesar bayangan benda. Diafragma untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Cermin untuk mengarahkan cahaya pada objek. Tabung untuk menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif. Meja preparat untuk meletakkan objek atau preparat yang diamati, sedangkan bagian tengah meja terdapat lubang untuk melewatkan sinar. Lengan mikroskop untuk pegangan pada saat memindahkan atau membawa mikroskop. Pemutar halus untuk menggerakkan dalam arti menjauhkan atau mendekatkan lensa objektif terhadap preparat secara pelan atau halus. Sedangkan pemutar kasar untuk menggerakkan tabung ke atas dan ke bawah secara cepat. Kondensor untuk mengumpulkan cahaya yang masuk, dan juga alat ini dapat diputar dan dapat dinaik turunkan. Sendi inklinasi untuk mengatur sudut atau tegaknya mikroskop. Yang terakhir ada kaki mikroskop untuk menyangga atau menopang mikroskop. Nah, setelah kita mengetahui bagian-bagian dari mikroskop, selanjutnya kita masuk ke pengklasifikasian makhluk hidup berdasarkan sistem 5 kingdom. Minggu lalu, kita sudah membahas tingkatan-tingkatan takson dari suatu jenis makhluk hidup. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat apa sajakah tingkatan-tingkatan takson tersebut? Urutan tingkatan takson pada makhluk hidup. Nah, tingkatan takson tersebut dimulai dari yang tertinggi ke yang terendah. Sistem 5 kingdom terdiri dari ada kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae atau tumbuhan, dan yang terakhir ada kingdom Animalia atau hewan. Yang pertama, kingdom Monera. Kingdom Monera merupakan makhluk hidup yang memiliki struktur yang sangat sederhana. Nah, kelompok makhluk hidup ini hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, selnya tidak memiliki membran inti atau prokariotik. Yang kedua, bersel satu. Yang ketiga, mampu untuk berkembang biak dengan membelah diri. Contohnya, bakteri dan ganggang biru.
Selanjutnya, Kingdom Protista. Kingdom Protista merupakan makhluk hidup yang memiliki membran inti atau eukariotik, bersel tunggal atau uniseluler, dan mampu berkembang biak. Selain itu, ada kelompok protista yang bersifat mikroskopis dan ada juga kelompok protista yang bersifat makroskopis. Bisa dilihat di gambar ya. Protista yang menyerupai hewan yaitu protozoa. Kelompok protozoa yaitu ada Paramecium, Entamoeba histolytica, dan Plasmodium malari. Selanjutnya, Kingdom Fungi. Fungi atau disebut juga dengan jamur merupakan kelompok makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik makhluk hidup yang sudah mati. Nah, ciri-cirinya itu tidak berklorofil, berspora, tidak mempunyai akar, batang, dan juga daun. Jamur biasanya hidup di tempat yang lembab. Jamur dibagi menjadi 6 filum seperti yang terlihat di gambar. Selanjutnya, Kingdom Plantae atau tumbuhan. Kingdom Plantae dibagi ke dalam beberapa divisi, ada lumut, Bryophyta, paku-pakuan, Pteridophyta, dan tumbuhan berbiji, Spermatophyta. Yang pertama ada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Tumbuhan lumut dan tumbuhan paku merupakan tumbuhan yang memiliki spora serta berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Tumbuhan tersebut biasanya memiliki klorofil dan berfotosintesis. Tempat tinggalnya biasanya hidup di tempat yang lembab. Selanjutnya ada tumbuhan berbiji Spermatophyta. Tumbuhan ini dikelompokkan menjadi tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Kingdom Animalia. Kingdom ini terdiri dari hewan yang tidak bertulang belakang. Nah, ini contoh hewan yang tidak bertulang belakang. Sedangkan yang kedua ada hewan bertulang belakang. Nah, ini contohnya ya. Baiklah anak-anak, itulah tadi materi kita pada hari ini. Dan jangan lupa baca juga materi yang ada di LKS tersebut.